Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Listiana Budianti. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas sedikit tentang komoditas tembakau. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Komoditas tanaman tembakau punya nilai ekonomis yang cukup tinggi di Kabupaten Tuban, karena sebagian daerahnya merupakan lahan kering. Ada 8 kecamatan penghasil tembakau di Kabupaten Tuban, yaitu Kecamatan Senori, Semanding, Pelumpang, Parengan, Gerabakan, Kerek, Singgahan, dan Kecamatan Soko. Penghasil tembakau terbesar di Kabupaten Tuban berada di Kecamatan Senori, yang kemudian disusul oleh Kecamatan Soko. Dari seluruh tembakau yang dihasilkan di Kabupaten Tuban, sebanyak 60% merupakan tembakau dari Kecamatan Senori. Sebanyak 30% dihasilkan dari Kecamatan Soko, dan sisanya yang 10% itu dihasilkan dari Kecamatan Pelumpang, Kerek, Semanding, Gerabakan, dan Singgahan. Untuk standar harga tembakau dipengaruhi masing-masing rasa, warna, dan aroma yang tergantung pada jenis tanah serta perbedaan iklim di setiap wilayah. Di samping itu, juga dipengaruhi oleh teknik dari budidaya tembakau tersebut. Terkait budidaya, para petani tembakau di Tuban cenderung berpikir tidak mengedepankan mutu ataupun kualitas, melainkan berat tanaman tembakau. Hal tersebut dikarenakan para petani tembakau di Tuban kebanyakan langsung menjual tembakau yang masih basah pasca panen ke luar daerah. Bersama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban melakukan kerjasama untuk menjaring beberapa kelompok tani tembakau yang ada di Tuban dan memberikan 10 unit mesin rajang yang tersebar di wilayah Kecamatan Senori, Soko, Semanding, Gerabakan, Kerek, dan Pelumpang. Sedangkan untuk luas wilayah lahan tembakau di Tuban tahun 2018 mencapai 1.400 hektar dengan 50% lahan tembakau berada di Kecamatan Senori dan selebihnya berada di Kecamatan Soko, Gerabakan, Semanding, Pelumpang, Kerek, Parengan, dan Singgahan. Selain itu, para petani tembakau di Tuban banyak memasok hasil panennya baik berupa tembakau basah maupun rajangan di pabrik pentul, gudang garam, serta pabrik rokok di Madura dan Temanggung. Saat ini, belum semua kelompok tani tembakau di Tuban ikut serta untuk mengolah hasil panennya menjadi rajangan tembakau. Musim tanam tembakau di Tuban hanya berlangsung 1 kali musim panen, yakni dimulai dengan musim tanam sekitar Mei dan tiba puncak musim panen pada September sampai Oktober. Petani tembakau di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, bulan Agustus memasuki panen raya. Tembakau jenis Codong Jinten sebagai primadona tanamnya, sebab tembakau Codong Jinten dari sisi pohon dan daunnya mempunyai ciri tertentu, yaitu daunnya mencondong mekar di masa usia tanam 1 bulan. Hasil panen tembakau di desa setempat dijual langsung ke tengkulak. Harga tembakau dijual dengan 1.500 per kilo, petikan kedua 2.500 per kilo, petikan ketiga 2.700 sampai 3.000 per kilo, sedangkan petikan keempat, kelima, dan keenam mampu dijual seharga 2.000 sampai 45.000 per kilo, tergantung kondisi cuaca. Semakin bagus cuaca dan terik matahari yang mendukung, maka harga jual tembakau Codong Jinten juga semakin tinggi. Pada tahun 2018, Jawa Timur menghasilkan 126.075 ton tembakau dengan luas areal tanam 114.490 hektar. Berdasarkan data Dinas Kabupaten Tuban, pada tahun 2018 mampu memproduksi tembakau sebanyak 11.953 ton. Pada tahun 2019 sebanyak 20.631,3 ton. Pada tahun 2018 luas lahan yaitu sebesar 1.423 hektar, dan pada tahun 2019 luas lahan 1.493,15 hektar.
Produksi tembakau dari tahun 2018 mengalami peningkatan pada tahun 2019 yang dibarengi dengan peningkatan luas lahan pada tahun 2019. Terdapat dua pabrik rokok di Tuban. Yang pertama yaitu PT Gudang Garam Tbk yang terletak di Jalan Raya Tuban, Semarang. Yang kedua adalah PT HM Sampurna Tbk yang terletak di Jalan Mastrip 1 nomor 1 Karang, Semanding. Kontribusi pajak rokok untuk anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebesar 153 triliun per tahun. Dari jumlah dana tersebut, pemerintah Kabupaten Tuban juga mendapatkan pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT dari pusat, yaitu pemerintah Kabupaten Tuban mendapatkan hasil sebanyak mencapai 16 miliar pada tahun 2017. Karena pemerintah menaikkan bea cukai sehingga hal ini menjadi pendapatan terbesar negara hingga saat ini. Produsen rokok juga harus melegalitaskan produknya melalui bea cukai, sebab dana dari DBHCHT juga sangat bermanfaat bagi daerah. Di antaranya 50%-nya digunakan untuk bidang kesehatan, sisanya untuk program pembangunan lainnya melalui beberapa OPD. Kebijakan pemerintah yang pertama, penerapan PMK nomor 146 tahun 2017 terkait simplifikasi tarif cukai tembakau perlu mempertimbangkan dan memperhatikan dampaknya secara keseluruhan terhadap petani tembakau maupun industri kretek nasional. Yang kedua, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2017 tentang ketentuan impor tembakau dinilai berpotensi mengacaukan industri tembakau nasional dan secara tidak langsung meredupkan kehidupan petani tembakau. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2019 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan. Yang keempat, kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau tahun 2020 yang mulai berlaku 1 Januari 2020 rata-rata sekitar 23%. Dan kenaikan harga jual eceran rata-rata 35%. Strategi rujukan jurnal. Ini saya ambil dari jurnal analisis pendapatan petani tembakau di Desa Menggoro, Kecamatan Tembara, Kabupaten Temanggung. Yang pertama yaitu menunjukkan adanya perbedaan pendapat pada setiap luas lahan. Semakin luas lahan pertanian tembakau yang diusahakan, maka pendapatannya juga semakin tinggi. Yang kedua yaitu faktor luas lahan, biaya produksi, harga komoditi, dan jumlah produksi memberikan pengaruh secara nyata terhadap pendapatan usaha tani tembakau. Namun faktor yang paling berpengaruh adalah luas lahan. Yang ketiga, besarnya sumbangan pendapatan dari usaha tani tembakau terhadap pendapatan total rumah tangga petani adalah sebesar 86,2%. Kontribusi sumbangan pendapatan usaha tani tembakau terhadap pendapatan total rumah tangga petani sangatlah besar. Sekian dari video aku, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.